Pulau Kalimantan merupakan bagian tiga negara, yaitu Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Batas daratan di Provinsi Kalimantan Utara terletak di Kabupaten Nunukan dan Kabupaten Malinau. Dalam perbatasan Malaysia, tepatnya di Kabupaten Nunukan, perbatasan dengan Pulau Sabah dan Sarawak, di mana pusat pemerintahan Provinsi Kalimantan sendiri ada di Tanjung Selor. Pemerintah pusat sangat berharap munculnya provinsi ini akan menjadi solusi bagi permasalahan yang dihadapi Pulau Kalimantan, utamanya di daerah perbatasan. Permasalahan di daerah perbatasan, perbaikan perekonomian masyarakat juga diharapkan utamanya bagi para penduduk yang berbatasan dengan negara tetangga bagian Sabah dan Sarawak. Perbatasan Kaltaras termasuk surga tersembunyi yang kaya akan potensi, namun masyarakat di sini menghadapi berbagai tantangan, seperti akses yang terbatas, infrastruktur yang kurang memadai. Melalui pemberdayaan komunitas dan penerapan strategi ekonomi berkelanjutan, kita dapat membangun masa depan yang lebih baik bagi generasi mendatang. Pentingnya pemberdayaan komunitas nelayan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Nelayan sebagai garda terdepan dalam menjaga kedaulatan suatu wilayah negara perbatasan. Dengan memberdayakan mereka, kita tidak hanya meningkatkan kesejahteraan mereka, tetapi juga memperkuat kehadiran negara di wilayah perbatasan. Melalui pelatihan navigasi, pengetahuan hukum laut, dan penyediaan sarana komunikasi, nelayan dapat berperan aktif dalam melaporkan aktivitas ilegal seperti pencurian ikan oleh kapal asing atau penyeludupan barang terlarang. Wilayah perbatasan seringkali memiliki ekosistem laut yang unik dan rapuh. Pemberdayaan nelayan dengan memberikan pengetahuan tentang pengelolaan sumber daya laut secara berkelanjutan sangat penting untuk menjaga kelestarian lingkungan. Melalui program budidaya ramah lingkungan, penangkapan ikan yang bertanggung jawab, dan pengelolaan sampah, nelayan dapat berkontribusi dalam menjaga kelestarian ekosistem laut. Studi kasus yang berhasil di Provinsi Kalimantan Utara, tepatnya di Kabupaten Bulungan, terdapat pemberdayaan nelayan yang cukup berhasil. Program ini melibatkan pemberian bantuan seperti perahu, alat tangkap, dan pelatihan terhadap komunitas nelayan rumput laut. Hasilnya, pendapatan nelayan meningkat secara signifikan dan kesejahteraan mereka pun membaik. Semoga bantuannya banyak membawa manfaat. Penyerahan bantuan hibah pemerintah Provinsi Kalimantan Utara tahun anggaran 2022. Saya ingatkan bantuan hibah ini hanya bersifat stimulan atau pemantik. Selebihnya, Bapak Ibu harus bisa mengembangkan usaha kelautan dan perikanan menjadi lebih maju mampu. Jadi kami menerima bantuan berupa nasi timur, itu tentunya sangat kami harapkan sejak dari dulu, Pak, karena untuk memulai usaha rumput laut tentunya kita sangat butuh itu. Tantangan dan peluang menuju ekonomi berkelanjutan. Walaupun pemberdayaan komunitas sudah meningkat dan mengalami kemajuan, lalu masih banyak tantangan yang harus dihadapi. Akan tetapi masih ada peluang untuk mengembangkan ekonomi berkelanjutan. Tantangan dan peluang ekonomi berkelanjutan sebagai berikut. Tantangan yang pertama adalah fluktuasi harga global, di mana harga rumput laut di pasar internasional sangat fluktuatif, dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti permintaan pasar, kebijakan impor negara tujuan, dan kondisi ekonomi global. Hal ini membuat nelayan di daerah perbatasan rentan terhadap resiko kerugian. Kemudian akses terbatas ke pasar, jarak yang jauh dari pusat-pusat industri, pengolahan dan pasar utama seringkali menjadi kendala bagi nelayan di daerah perbatasan untuk memasarkan produknya. Lalu peraturan dan kebijakan yang kompleks. Adanya perbedaan peraturan dan kebijakan antara negara perbatasan dapat menyulitkan proses perizinan dan perdagangan. Lalu terjadinya konflik sosial, ketegangan sosial atau konflik antara kelompok masyarakat di daerah perbatasan dapat mengganggu kegiatan budidaya rumput laut.
Kemudian, keterbatasan teknologi. Banyak nelayan di daerah perbatasan masih menggunakan teknologi tradisional yang kurang efisien, sehingga produktivitas dan kualitas hasil panen rendah. Yang terakhir, perubahan iklim. Perubahan iklim dapat menyebabkan peningkatan suhu air laut, perubahan arus laut, dan peningkatan kejadian bencana alam seperti badai yang dapat merusak budidaya rumput laut. Peluang. Yang pertama, potensi pasar yang besar. Permintaan akan produk rumput laut terus meningkat, baik di pasar domestik maupun internasional. Yang kedua, nilai tambah. Dengan mengolah rumput laut menjadi produk-produk bernilai tambah seperti makanan kesehatan, kosmetik, atau bahan baku industri, nelayan dapat meningkatkan pendapatan. Yang ketiga, kerjasama antar negara. Kerjasama dengan negara tetangga dapat membuka peluang besar yang lebih luas dan akses terhadap teknologi yang lebih maju. Yang keempat, pengembangan wisata bahari. Budidaya dan rumput laut dapat diintegrasikan dengan pengembangan wisata bahari, seperti wisata edukasi atau wisata kuliner. Yang kelima, dukungan pemerintah dapat memberikan berbagai bentuk dukungan seperti penyediaan bibit unggul, pelatihan, bantuan permodalan, dan pengembangan infrastruktur. Yang keenam, pemanfaatan limbah. Limbah dari proses pengolahan rumput laut dapat diolah menjadi produk lain yang bernilai ekonomis seperti pupuk organik atau bahan baku ikan ternak. Kesimpulan dari pemberdayaan komunitas nelayan di kawasan perbatasan Kalimantan Utara yaitu membangun ekonomi berkelanjutan yang lebih baik. Pemberdayaan komunitas bukan sekedar proyek jangka pendek, melainkan investasi untuk masa depan. Dengan memberdayakan komunitas, kita tidak hanya meningkatkan kesejahteraan saat ini, tetapi juga menjamin keberlanjutan lingkungan dan sosial untuk generasi mendatang. Mari terus berinovasi dan beradaptasi untuk menghadapi tantangan masa depan. Ketika kita bersatu, tidak ada yang tidak mungkin. Pemberdayaan komunitas telah membuktikan bahwa dengan kerjasama, kita dapat mengatasi berbagai permasalahan dan mencapai tujuan bersama. Mari terus jalin silaturahmi dan memperkuat semangat kebersamaan. Hari ini saya sedang mewawancarai Bapak Sahrawi, petani rumput laut Karangrejo. Sebelumnya mohon izin Pak, nama saya Luciana Safitri, mahasiswa aktif Universitas Borneo Tarakan, Fakultas Ekonomi, Program Studi Ekonomi Pembangunan. Saya izin mewawancarai mengenai budidaya rumput laut. Bagaimana sih Pak proses budidaya rumput laut ini dari awal menanam hingga memanen? Kira-kira butuh waktu berapa bulan untuk memanen rumput laut ini? Untuk prosesnya dari nanam sampai panen membutuhkan waktu kurang lebih 50 hari sampai 60 hari. Itu kira-kira berapa bulan Pak? Sekitar 1 bulan setengah. Untuk kendala yang dihadapi Bapak dalam pelaksanaan budidaya rumput laut kira-kira apa saja Pak? Kendalanya banyak, kalau musim hujan tanah kering, kalau ada penyakit tidak bisa panen, gagal panen. Lalu cara mengatasi tantangan perubahan iklimnya terhadap kegiatan budidaya rumput laut seperti apa? Ya, kita mengurangi menanamnya karena jangan sampai nanti bisa kalau kebanyakan gagal panen lebih banyak ruginya. Seperti itu. Lalu upaya Bapak untuk meningkatkan nilai tambah produk rumput laut dan memperluas pasarnya seperti apa? Untuk meningkatkannya, kita kalau lihat musimnya bagus kita tanam banyak. Kalau untuk pemasarannya ya ada pembeli yang datang ke sini. Untuk motivasi Bapak untuk terlibat dalam program pemberdayaan rumput laut ini apa saja? Maksudnya untuk kelangsungan hidup sehari-hari dan untuk biaya sekolah, biaya keluarga dan lain-lainnya. Lalu harapan Bapak terhadap masa depan komunitas nelayan rumput laut di Karangrejo ini apa ya Pak? Harapannya kalau ada bantuan dari pemerintah harus turun tangan. Terus pesan yang ingin Bapak sampaikan kepada pemerintah dan masyarakat terkait pemberdayaan nelayan? Ya kalau untuk harapan masyarakat petani berbangsa sama pemerintah ya pemerintah harus turun tangan, dia langsung ke bawah apa yang dirasakan oleh petani, kendalanya apa ya itu pemerintah harus tahu. Selamat sore Tante. Dengan nama siapa?
Dengan Jumsi. Ibu, kira-kira berapa tali dalam sehari ngikatnya? Tergantung, kadang 10, kadang 5. Satu harga tali berapa ya, Bu? Ya, 7.000.